Oke, cara yang gue lakukan adalah kalori defisit. Nah, cara gimana sih kalori defisit? Intinya gini. Halo guys, kembali dengan gue Nanta di channel Fit and Stay ya. Nah, udah ngeliat kan video gue sebelumnya perubahan badan gue dari bulan Februari sampai dengan bulan April. Karena setiap bulannya gue akan showing, akan nunjukin progres badan gue kayak gimana sih. Nah, cuman yang mau gue tekankan di sini adalah nggak ada yang instan ya. Jadi ini semua jangka panjang, lifestyle. Dan memang walaupun gue cukup cepat nurunin berat badan dan juga bikin badan ramping, cuman gue nggak pernah fokus ke berat badan. Gue fokus ke bentuk badan gue. Apakah bentuk badan gue sudah ideal atau belum? Nah, gue fokusnya ke sana. Gue jarang nimbang. Nah, gue nimbang karena emang share aja ke video gue gitu loh, buat lihat progres berat badan gue. Oke, cara yang gue lakukan adalah kalori defisit. Nah, cara gimana sih kalori defisit? Intinya gini, membatasi kalori yang masuk ke badan dan mengetahui juga kalori yang masuk ke badan dan juga gimana caranya ngebakar kalori masuk dan kalori keluar, kalian harus tahu berapanya. Nah, itu inti kalori defisit. Misalkan yang kalian biasanya konsumsi seharusnya badan kalian 2500 kalori, tapi kalau yang gendut-gendut nih terjadi karena biasanya dia makan kebanyakan kalori. Mungkin dia makan kalori seharinya di atas badan yang mereka butuhin. Misalnya jumlah kalori dibutuhin badannya 2500, mereka konsumsi 3500, makanya gemuk. Gitu, dan nggak pernah olahraga lagi sama sekali, jadi nggak ada kalori keluar. That's why ngendap aja di badannya jadi lemak. Jadi ya udah, jadi gemuk gitu loh. Nah, cara kalori defisit itu gimana sih? Yang pertama, hitung kalori kalian, hitung kalori yang dibutuhin badan kalian per harinya tuh berapa gitu. Itu bisa cara dengan kalkulator kalori.net. Nah, caranya begini. Kalian per hari itu dengan buka kalkulator.net di sini. Nah, kalori yang dibutuhin badan kalian per hari itu beda-beda ya, tergantung umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan, dan aktivitas dia per hari itu kayak gimana. Nanti bisa dilihat nggak pernah olahraganya 4-5 kali seminggu atau 1-3 kali seminggu. Misalkan kita masukin data umur 28, gendernya laki-laki, tingginya 171, berat badan 65 kg. Nah, aktivitasnya ini olahraga misalkan 4-5 kali seminggu. Berapa sih kalori yang dibutuhin per harinya? Nah, ini kelihatan guys. Jadi 2320 ini ada kalori yang dibutuhin badannya per hari. Nah, kalian bisa lihat juga sebenarnya weight loss-nya dibutuhin. Kalau untuk weight loss berarti butuhnya harus ya masuk ke badan itu 2070, nggak boleh lebih dari itu. Terus kalau weight loss 1800. Cuman gua nggak nyaranin extreme weight loss karena kalau badan kalian kekurangan kalori atau konsumsi kalorinya di bawah 1500 per hari, itu badan akan capek dan lemes. Jadi kalian tahu dulu yang penting kalori dibutuhin badan kalian per hari itu berapa. Nah, ini 2320 ya. Nah, defisit kalorinya berapa sih untuk cewek cowok? Karena cewek cowok beda-beda ya. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, udah tahu kan tadi perhitungan kalori yang dibutuhin badan kalian per hari. Nah, kalau udah tahu gitu, kalian harus tahu dong berapa sih kalori yang harus kalian defisit gitu. Nah, yang kedua, berapa kalori yang harus didefisit dari kalori per hari yang kalian butuhin gitu. Ini untuk cowok gue suggest 500-1000 kalori yang defisit. Kalau cewek sekitar 300-500. Jadi misalkan tadi kalian udah ngitung kalori yang dibutuhin per harinya 2500. Berarti untuk rampingin badan kalian harus defisit kalori untuk cewek 300-500 maksudnya. Kalau cowok 500-1000. Nah, misalkan 1500 per hari, berarti cewek maksnya 500, berarti 2500 dikurang 500, berarti kalori yang dibutuhin dan harus kalian konsumsi itu 2000 atau di bawah 2000. Tapi jangan sampai, ini untuk cewek cowok, jangan sampai kalorinya yang masuk ke badan kalian itu di bawah 1500 karena nanti badan capek atau lemes. Kekurangan kalori juga bisa berakibat badan lemes dan capek loh. Jadi harus kalori yang masuk, tapi yang diperhatiin bukan kalori doang yang masuk, nutrisi gitu loh. Nutrisi kalori yang dibutuhkan kalian tuh kayak gimana gitu. Jadi yang nomor 2 udah tahu ya, defisit kalorinya adalah 500-1000 untuk cowok, cewek 300-500 kalori dari total kalori yang dibutuhin badan kalian sehari yang kalian hitung tadi pakai kalkulator.net. Yang ketiga itu kalian harus tahu
kalori yang masuk ke badan kalian. Jadi kalori makanan minuman yang kalian konsumsi per hari itu berapa, kalian harus tahu. Nah, kalori yang masuk tuh kalori yang bagus ya, kalori dari makanan-makanan yang gizi seimbang, nutrisinya bagus seperti protein, karbohidrat, lemak, semua itu harus ada pas kalian makan. Jadi bukan kalori-kalori yang nutrisi jelek seperti mie instan ataupun junk food, bukan ya. Jadi ini kalori yang bagus, jadi makanan mengandung protein, karbohidrat, lemak. Protein seperti apa? Misalkan tahu, tempe, ikan, salmon, tuna, ayam, putih telur, dan sebagainya. Kalian bisa gunakan sendiri ya. Kalau karbo, kalian bisa konsumsi nasi putih, nggak apa-apa kok. Jangan takut konsumsi nasi putih, cukup sekepal tangan aja untuk nasi putihnya, porsinya. Yang penting porsinya jangan terlalu banyak, gitu. Butuh itu apa ya? Badan itu butuh karbohidrat. Banyak diet luasannya menurut gue nggak gue rekomen ya. Katanya nggak usah karbo, nggak usah makan nasi. Ini loh, nasi putih itu karbohidrat itu tetap penting tahu buat kalian olah gitu sih. Jadi tetap makan makanan bergizi dengan nutrisi yang bagus, gizi seimbang. Nah, caranya gitu. Kalau makanan minuman yang masuk ke tubuh kalian itu gimana sih caranya? Begini, minuman yang masuk ke badan kalian buka feedsecret.co.id di desktop, atau kalian bisa install aplikasinya Feedsecret di Android ataupun iOS. Kalian bisa juga pakai aplikasi yang lain namanya MyFitnessPal. Oke, kita langsung masuk, klik makanan. Nah, di sini kalian bisa lihat kalori makanan minuman yang masuk ke badan kalian. Misalkan kita klik di sini mie instan ya. Makanan kalian sehari-hari ini pasti gemuk pasti makan ini. Mie instan. Kalorinya berapa ya? Mie instan mie goreng satu bungkus kalorinya 380. Proteinnya kecil banget, karbohidratnya tinggi banget, lemaknya juga tinggi. That's why kenapa kalau kalian yang suka makan mie instan, tadinya misalkan kalorinya udah ngitung 2500, di defisit misalkan 500, 2000, udah habis 380 tuh sama Indomie doang. Bagi yang makanan dua nih biasanya udah habis 600 ya. Indomie doang, dan nutrisinya juga nggak bagus buat badan kalian gitu, nggak sehat. Coba Coca-Cola, minuman yang sering kalian konsumsi. $105, tinggi banget. Itu per cangkir, per botol 170. Wow, coba minuman yang lain ya, bisa makan yang lain sih. KFC, merek deh ya. Kalian makan dada ayamnya, kalorinya tinggi banget. Walaupun proteinnya bagus sih dada ayam, cuma kan kalau junk food ya tetap aja ada aja lah bumbu-bumbu yang kita nggak tahu, yang mungkin nggak sehat. Jadi mendingan dada ayam yang direbus itu lebih bagus. Gitu. Karena kalau sering makan KFC kelihatan nih berapa kalorinya, terus proteinnya berapa, karbonya berapa, lemaknya berapa. Nah, di sini kalian bisa tahu jadi kalori makanan minuman yang masuk berapa, dan kalau kalian install aplikasinya, kalian bisa rinci benar-benar sarapan kalian apa, makan siang apa, dan makan malam. Jadi langsung aja install Feedsecret di smartphone kalian ya. Nah, itu tadi 3 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama gue review ya. Yang pertama adalah hitung kalori yang dibutuhkan badan kalian per hari dengan kalkulator kalori.net. Yang kedua, kalian harus tahu berapa sih kalori yang harus kalian defisit dari total kalori yang dibutuhkan badan kalian per hari. Yang ketiga, kalian harus tahu kalori yang masuk ke makanan minuman kalian per harinya berapa. Di situ kalian bisa belajar juga kalau makanan ini bagus atau enggak ya buat badan kalian gitu. Makin tinggi kalorinya ya mungkin bisa jadi makin jelek makanannya, cuma bukan berarti makin tinggi kalori kalori yang masuk, nutrisi yang masuk jelek, enggak juga. Tergantung nutrisi dan gizi seimbangnya aja sih, balik lagi ke sana. Nah, jadi udah paham ya kalori defisit itu apa. Langsung aja jalanin, praktein, tes ke badan kalian, lakuin hasilnya. Biasa sih kelihatan 2-3 bulan. Diimbangi dengan olahraga, harus diimbangi dengan olahraga biar sehat. Karena kalau defisit ini bukan mengajarkan kurus aja atau ramping aja, tapi ramping yang sehat, badan ideal yang sehat gitu loh. Kan kurus-kurus ini diet, kurus-kurus sudah di sementara, terus nyampe nggak ngapain lagi. Ini kalau defisit ini bisa dilakukan jangka panjang, seumur hidup, lifestyle, jadi lifestyle, dan imbangi dengan olahraga teratur.
Biasanya gue kalau gue olahraga pas sampai 6 kali seminggu gitu, karena ada jeda istirahat 1 hari untuk perkembangan otot, biar otot-otot badan juga nggak stres. Nah, jadi bermanfaat banget kan pastinya video ini buat kalian yang masih belum paham, dan mungkin banyak kejadian-kejadian kayak kenapa sih gue olahraga kok gue udah olahraga tapi kok nggak rapi-rapi, nggak kurus-kurus. Nah, mungkin lu nggak ngelakuin kalau defisit pola makan yang baik gitu. So, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman kalian yang butuh bantuan untuk merapikan badan, dan semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan atau ide-ide video mau dibikin video apa, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue di @fitjam, dan jangan lupa juga subscribe YouTube ini ya. So, sampai ketemu lagi, gue Fitjam pamit, stay fit, stay young, bye.